Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Femi Amelia dari program studi konversasi akuntansi dengan NIM 200214552. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang rancangan studi kasus manajemen basis data yang akan diselesaikan menggunakan Microsoft Access guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Berikut rancangan studi kasus manajemen basis data yang telah saya buat. Di sini saya menyediakan sebuah studi kasus, yaitu sebuah klinik kesehatan pada Vexana Medical di Kota Kendal melayani pemeriksaan pasien setiap hari secara langsung kepada dokter untuk pasien rawat jalan dan memiliki desk pelayanan. Dengan menggunakan sistem basis data, diminta untuk membuatkan sebuah perencanaan sistem untuk mengelola data tersebut. Penjelasan yaitu rencana nama database-nya yaitu Vexana Medical. Di sini saya menyediakan sebuah tabel, yaitu tabel pendaftaran, tabel pasien, tabel dokter, tabel obat, serta tabel pembayaran. Dan saya juga akan menyediakan sebuah form, yaitu form pendaftaran, form pasien, form dokter, form obat, dan form pembayaran. Serta saya akan merencanakan sebuah report, yaitu report pendaftaran, report pasien, report dokter, report obat, serta report pembayaran. Berikut detail perinciannya. Detail perincian pada bagian tabel yaitu 1. Tabel pendaftaran. Ada field name, tipe, size, contoh isian, serta keterangan. Field name-nya yaitu kode daftar, nama, gender, tanggal daftar, alamat, serta nomor telepon. Yang kedua yaitu tabel pasien. Field name-nya yaitu kode pasien, nama pasien, kode daftar, kode dokter, keluhan, nomor telepon, alamat, gender, serta agama. Yang ketiga yaitu tabel dokter. Field name-nya yaitu kode dokter, nama dokter, gender, alamat, shift, spesialis, serta nomor telepon. Yang keempat yaitu tabel obat. Field name-nya yaitu kode obat, nama obat, jenis obat, dosis, kode pasien, serta jumlah. Yang kelima yaitu tabel pembayaran. Field name-nya yaitu kode bayar, tanggal bayar, kode obat, total bayar, dan bayar. Dan field name-nya yaitu sesuai ketentuan pada soal yang telah ditentukan atau sesuai kebutuhan saya. Selanjutnya, ini rencana relationship pada studi kasus yang telah saya buat. Pada bagian tabel dokter, pada field name dokter, kita relasikan dengan tabel pasien pada field name kode dokter. Pada tabel pendaftaran, pada kode daftar, kita relasikan dengan tabel pasien pada kode daftar. Pada tabel obat, pada kode pasien, kita relasikan dengan tabel pasien pada kode pasien. Pada tabel obat, kita relasikan kode obat dengan tabel pembayaran pada kode obat. Selanjutnya ada tampilan dari detail rancangan dari form. Yang pertama yaitu form pendaftaran. Pada bagian form pendaftaran ini akan ada logo, kemudian ada keterangan klinik kesehatan Vexana Medical, kemudian ada alamat dari klinik tersebut, kemudian ada field name-nya, kemudian di sini saya tambahkan button-nya. Yang kedua yaitu tampilan dari form pasien. Tampilan dari form pasien sama seperti pada form pendaftaran. Yang ketiga yaitu form dokter. Yang keempat yaitu tampilan dari form obat. Dan kemudian yang kelima yaitu form pembayaran. Selanjutnya ada rancangan tampilan dari report. Yang pertama yaitu report pendaftaran. Pada bagian report pendaftaran ada logo, kemudian ada keterangan laporan data pendaftaran Vexana Medical, kemudian ada alamat dari klinik tersebut, kemudian ada tanggal dan waktu, serta kemudian ada field name-nya, kemudian ada keterangan kepala bagian serta nama kepala bagian. Yang kedua yaitu tampilan dari report pasien. Tampilan report pasien sama seperti pada tampilan report pendaftaran. Kemudian yang ketiga yaitu tampilan report dokter, sama juga. Yang keempat yaitu report obat, tampilannya juga sama. Yang kelima yaitu report pembayaran. Dan kemudian rancangan tampilan dari form dan report filter. Yang pertama yaitu form filter data pendaftaran. Tampilannya seperti pada yang telah saya buat ini. Ada keterangan form filter data pendaftaran, kemudian ada field name kode daftar, setelah itu ada button open, kemudian ada keterangan laporan data pendaftaran, kemudian ada field name-nya. Selanjutnya, tampilan pada form filter data pasien. Tampilannya sama seperti form filter data pendaftaran. Ini yang ketiga yaitu tampilan form filter data dokter. Dan yang keempat yaitu tampilan form filter data obat. Kemudian yang kelima yaitu form filter data pembayaran. Selanjutnya yaitu rancangan tampilan pada form menu. Rancangan menunya yaitu ada logo, kemudian ada keterangan klinik kesehatan Vexana Medical, kemudian ada alamat dari klinik tersebut. Setelah di sini saya menyediakan sebuah button yang diperlukan, kemudian ada keterangan di sampingnya.
Setelah itu saya tambahkan button lagi, dan seperti inilah rancangan menu yang akan saya buat. Kemudian yang terakhir yaitu tampilan dari rancangan tampilan Star Outfit Medical. Ada logo, ada keterangan klinik kesehatan bersama medical, kemudian ada alamat dari klinik tersebut, serta ada button-button yang diperlukan, kemudian di sampingnya ada keterangannya. Dan selanjutnya dari studi kasus manajemen basis data ini saya telah membuat program database-nya. Dan ini adalah program database dari rancangan studi kasus manajemen yang telah saya buat tadi. Di sini saya menyediakan sebuah tabel yaitu tabel dokter, kemudian tabel pasien, ada tabel pendaftaran, serta tabel obat, kemudian tabel pembayaran. Dan untuk cara pembuatan tabelnya yaitu dengan cara kita klik right, setelah itu kita klik tabel design, kemudian kita isikan field name-nya serta data tipenya, kemudian kita tentukan primary key-nya, setelah itu klik kanan, save, dan beri nama. Dan selanjutnya yaitu kita ada tampilan relationship-nya, dan ini adalah tampilan relasi dari rancangan database ini tadi, kemudian ada tampilan dari form pendaftaran. Ini adalah tampilan dari form pendaftaran rancangan tadi. Di sini ada logonya, kemudian ada keterangan, dan kemudian ada button-button yang tersedia. Kita coba buttonnya. Kemudian kita coba klik add data, lalu kita ketikkan mode daftarnya. Kemudian kita klik nama, kemudian kita pilih jenisnya, kemudian tanggal daftarnya kita isikan, alamatnya, kemudian nomor teleponnya. Setelah itu kita klik simpan data, kemudian kita coba button dari print, dan kemudian kita coba buttonnya dari hapus data. Kita klik yes, kemudian kita klik close. Selanjutnya kita lanjut di tampilan form pasien. Seperti ini tampilan form pasien. Untuk buttonnya penggunaannya fungsinya sama seperti form pendaftaran tadi. Kita bisa klik next, kemudian kita bisa klik undo, klik add data, selanjutnya yaitu tampilan dari form dokter. Fungsi buttonnya sama seperti ini, tampilan dari form dokternya. Klik next. Selanjutnya kita coba untuk print datanya. Kemudian kita coba klik data lagi, bisa. Namanya, setelah itu kita isikan jenis kelaminnya, dan kita alamat. Setelah itu kita isikan shiftnya, kita bisa memilih shift siang, pagi, malam, kemudian spesialis, kemudian nomor teleponnya. Ini kita bisa simpan data. Setelah itu kita bisa klik ambil juga. Dan setelah itu kita klik close. Kemudian tampilan dari form obat. Form obat tampilannya seperti ini. Untuk button-buttonnya fungsinya hampir sama. Kita klik next. Untuk datanya kita lihat. Kemudian kita bisa coba untuk print datanya, kemudian kita close. Selanjutnya kita lanjut di tampilan form pembayaran. Untuk form pembayarannya seperti ini, ada logo dan button-buttonnya sama juga, fungsinya juga sama. Kemudian kita klik close. Untuk pembuatan formnya kita klik right, kemudian kita klik form design. Di form design ini kita bisa mendesain sesuka hati kita. Kita klik
tabel untuk memberi namanya, contoh from pendaftaran. Kemudian untuk menambahkan logonya, kita bisa klik insert image, kemudian kita cari logonya suka hati kita, kemudian kita tambahkan datanya juga sesuka hati kita yang diperlukan. Kita tambahkan atau source record atau bebas, contohnya resume record. Kemudian kita bisa tentukan kita memilih teks atau picture-nya. Saya pilih teks, kemudian next, kemudian ini beri nama add sesuai dari buttonnya. Kemudian setelah memberi button, kita klik add as setting, kemudian kita klik show all tabel, kemudian kita klik add tabel pendaftaran. Kita double klik. Kita double klik. Setelah itu ini kita pindah sebentar. Ini kita blok, kita tarik ke bawah, ini kita ke samping. Ini. Kemudian kita juga bisa mendesainnya di home. Kita bisa mengganti kita bisa mengganti fontnya, kemudian kita juga bisa mengganti warna serta ukuran fontnya. Ganti, kita beri warna hitam. Bentar, belakangnya kita kasih, kita rata tengah. Bentar, kita rata tengah, kemudian kita beri warna sesuai keinginan kita, coba biru atau apa, terserah. Ini juga kita ganti fontnya, kemudian hurufnya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat, untuk melihat hasil dari frame-nya kita bisa coba lihat di view, dan seperti ini tampilannya. Kemudian untuk mengesave-nya kita klik kanan dan save, beri nama, lalu selesai. Dan kemudian kita lanjutkan untuk tampilan dari from filter pasien. Dan ini tampilan dari from filter pasien. Kita coba klik kode pasiennya. Kita coba klik kode pasien 203, kemudian kita klik open. Setelah itu kita akan terhubung di report filter, yaitu report filter laporan data pasien ke sana, dan kemudian di sini akan menampilkan sebuah kode pasien, yaitu KP203, kemudian nama pasiennya yaitu, dan selanjutnya kita coba lagi untuk tampilan from filter dari pendaftaran. Kita coba kode daftarnya, dan kemudian kita klik open. Setelah itu akan muncul laporan data pendaftaran Vexana Medical, dan inilah data dari yang kita cari tadi. Kemudian kita lanjut dari tampilan from filter daftar. Setelah itu kita coba klik kode daftarnya, klik open. Dan ini tampilannya. Kemudian kita lanjut lagi untuk from filter obat. Kita masukkan kode obatnya, kita cari datanya, kemudian muncul. Setelah itu kita lanjut lagi untuk from filter pembayaran. Kita coba untuk mencarinya dari datanya, kemudian kita klik open. Dan setelah itu kita akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk pembuatan report filter dan from filter ini caranya cukup mudah. Kita bisa klik from design, kemudian ini kita share. Setelah itu kita klik tabel, kemudian kita beri nama, contohnya from filter pasien. Setelah itu kita tambahkan bumbu next, kemudian kita pilih tabelnya,
Setelah itu kita pindahkan kode pasiennya, dan next. Setelah itu di tampilan ini kita bisa memilih kode pasien, kemudian next. Setelah itu next, kemudian finish. Dan kemudian kita bisa tambahkan buttonnya. Di sini buttonnya kita cancel saja ya. Setelah itu kita dengan nama contohnya from filter open. Selanjutnya kita buat untuk report filter dari report to site. Ini kita tag headernya kita naikkan untuk karena kita cuma butuh di bagian detailnya saja. Kita klik label, kemudian kita beri nama laporan data pasien, kemudian kita klik setting untuk menambahkan datanya, add label pasien, kita double klik. Ini kita buat dulu, kita kasih ke bawah, kemudian kita save dengan nama oke. Selanjutnya kita balik lagi ke from filter coba tadi untuk mengatur datanya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih with event, kemudian kita pilih macro builder, hanya klik OK, kemudian kita di sini pilih open report. Kemudian pada bagian reportnya kita pilih report yang kita buat tadi, double klik, kemudian pada year condition kita isikan kode pasien. Ini labelnya kita hapus. Kemudian kita geser, kasih sama dengan, setelah itu forms, kemudian ada seru, lanjut untuk from filter yang kita buat tadi, ada double klik. Setelah itu kita tambahkan untuk satu, yaitu button tadi. Setelah itu kita klik save, kita close. Setelah itu kita lihat di sini ya. Setelah itu coba kita close out, kemudian kita coba, dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu tampilan untuk from menu. Ini from menu dari klinik kesehatan Vexana Medical. Tampilannya seperti ini, ada buttonnya, kemudian ada keterangan di samping. Setelah itu ada buttonnya lagi di bawah sini. Kita coba open from, kemudian terhubung di form pendaftaran. Lalu kita klik close. Kita coba untuk membuka informasi data obat, kita klik open from. Ini terhubung di form obat, kemudian kita klik close. Setelah itu kita coba untuk membuka laporan data pasien, kita klik open report, dan akan terhubung di report pasien. Kemudian kita balik lagi untuk kita coba untuk membuka laporan data pembayaran. Ini tampilannya. Setelah itu kita klik back untuk macros. Kemudian kita lanjutkan untuk membuka tampilan dari report pendaftaran. Ini adalah tampilan dari report pendaftaran Vexana Medical. Dan kemudian kita lanjut untuk membuka report pasien. Tampilannya seperti ini, ada field name, ada logo di sini, terus ada keterangan juga, ada alamat, dan juga serta ada tanggal serta kepala bagian. Dan kemudian kita lanjut untuk melihat report dokternya. Ini tampilan dari report dokternya. Setelah itu ada report obat. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian ada report pembayaran. Dan kemudian saya tambahkan tampilan report filternya. Ini adalah tampilan report filter tadi yang terhubung dengan form
tampilan dari saldo daftar, report filter pendaftaran, dan kemudian kita buka lagi untuk ini yang filter ini terhitung dari report pasien. Ini tampilannya seperti ini. Ini kita lanjut lagi untuk melihat tampilan dari report filter kode dokter. Ini yang keempat, report filter obat. Kemudian yang kelima, report filter dari pembayaran. Dan selanjutnya untuk cara pembuatan reportnya yaitu dengan cara kita klik right, kemudian kita klik report to sign, kemudian kita klik title untuk menambahkan judulnya, kita ganti laporan pasien examiner. Kemudian kita bisa tambahkan logonya, kita klik logo, kita jadi gambarnya, fiturnya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan data dan waktunya. Setelah itu kita klik Add Setting, kemudian kita klik tabel pasien, kita double klik. Double klik. Kemudian kita blok, kita pindahkan ke atas, dan untuk bagian yang depan ini kita hapus dan delete. Setelah itu kita tadi bagian bawah dapur sini. Atur sesuai proses kita. Kita baca. Nah, setelah itu kita tambahkan lapisan ini. Setelah itu kita tambahkan label untuk menentukan nama filenya. Kita tuliskan kode pasien, kemudian tambahkan nama pasien, lagi kita tambahkan kode daftar, kemudian kita tambahkan kode pasien keluhan, pasien klik nomor telepon, kemudian channel, kemudian tanggalnya. Setelah itu ini kita rapikan, kita rapikan. Dan untuk menambahkan tulisan di bawah ini, tambahkan bakal labelnya. Setelah itu kita klik kanan pada kode pasien, mau tahu, kita bisa klik on record. Tambahkan labelnya. Dari sini tuliskan jumlah. Kemudian selesai. Setelah itu kita bisa klik view untuk mengecek tampilan, dan seperti ini tampilan dari form yang kita buat tadi. Dan selanjutnya setelah membuat report ini, kita lanjutkan untuk
melihat dari hasil startup yang saya buat tadi dari rancangan, saya telah membuat startupnya. Kita klik ini, dan kita buka. Dan seperti ini tampilan dari startup yang telah saya buat. Untuk cara pembuatannya yaitu dengan cara kita klik file, kemudian kita klik option. Di bagian current database kita bisa atur di sini, bisa atur sesuai kita. Nah, misal di sini di bagian display dokumen type saya centang, kemudian kita klik oke, kemudian kita exit dulu, setelah itu kita buka lagi. Dan seperti ini tampilannya, kita coba. Tampilan dari form pendaftaran kita close, kemudian kita buka laporan data pendaftaran. Ini tampilan dari laporan data pendaftaran perusahaan individual, kemudian kita klik from menu tadi. Kita coba untuk membuka laporan data pembayaran. Seperti ini. Seperti ini tampilan startup yang telah saya buat. Kemudian untuk cara mengembalikannya juga bisa aja. Kita centang semua. Kemudian kita buka lagi dan kembali seperti semula. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata dalam hal menerangkan atau menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.